Desa Bontosomba, yang selama ini tenang dan damai, tiba-tiba diwarnai kegelisahan setelah munculnya ajaran yang tidak biasa. Peta Bao, seorang perempuan paruh baya yang dikenal memiliki pengaruh di kalangan warga, mengaku menerima wahyu tentang ajaran baru yang disebut Tarekat Ana, Loloa. Ia mengajarkan bahwa rukun Islam seharusnya berjumlah 11, bukan 5, dan bahwa ibadah haji tidak perlu jauh-jauh ke Makkah, cukup ke Gunung Bawakaraeng. Pada awalnya, hanya segelintir orang yang tertarik dengan pemikirannya. Namun, dalam waktu singkat, ajarannya mulai menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang menginginkan cara lebih mudah dalam menjalankan kewajiban agama. Dengan karisma yang kuat, Peta Bao meyakinkan pengikutnya bahwa jalan yang ia bawa adalah kebenaran mutlak. Ia bahkan mengklaim memiliki kemampuan spiritual yang dapat membawa keberkahan bagi siapapun yang mempercayainya. Seiring berjalannya waktu, keberadaan Tarekat Ana, Loloa semakin terasa di desa. Banyak warga yang awalnya skeptis kini mulai mempertimbangkan ajaran tersebut, terlebih setelah mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang mengaku mendapatkan keajaiban setelah mengikuti ajaran Peta Bao. Beberapa di antaranya mengklaim sembuh dari penyakit, mendapatkan rezeki mendadak, atau merasa lebih tenang dalam menjalani hidup. Namun, tidak semua orang menerima ajaran ini dengan tangan terbuka. Beberapa tokoh agama setempat mulai mempertanyakan kebenaran ajaran tersebut. Mereka merasa ada yang tidak beres, terutama dengan klaim-klaim yang bertentangan dengan syariat Islam. Para ulama dan pemuka agama mencoba memperingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh, tetapi peringatan mereka justru mendapat perlawanan dari para pengikut fanatik Peta Bao. Konflik mulai muncul ketika beberapa warga yang masih memegang teguh ajaran Islam yang sebenarnya mencoba menyuarakan pendapat mereka. Mereka dihina, dicemooh, bahkan diancam oleh pengikut Peta Bao. Kondisi desa yang sebelumnya damai mulai berubah. Ketegangan semakin terasa, terutama saat ada laporan bahwa beberapa orang yang menolak ajaran Ana, Loloa mengalami gangguan misterius, seperti kehilangan harta benda secara tiba-tiba atau mengalami kecelakaan tanpa sebab yang jelas. Dalam waktu singkat, pengaruh Peta Bao semakin luas. Rumahnya yang terletak di pinggiran desa berubah menjadi pusat ajaran, didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Beberapa di antara mereka bahkan rela meninggalkan pekerjaan dan keluarga demi mengikuti ajarannya secara penuh. Ritual-ritual aneh mulai dilakukan, termasuk semacam pengukuhan bagi mereka yang ingin menjadi pengikut sejati. Kekhawatiran masyarakat semakin besar ketika ajaran ini mulai merasuki anak-anak muda desa. Beberapa di antara mereka berhenti bersekolah, meyakini bahwa pendidikan duniawi tidak lagi penting. Mereka lebih memilih mengabdikan diri kepada Peta Bao, berharap mendapatkan keberkahan dan jalan menuju keselamatan. Orang tua yang mencoba melarang anak-anak mereka justru mendapat perlawanan dari keluarga mereka sendiri. Di tengah situasi yang semakin tak terkendali, beberapa tokoh masyarakat mencoba membawa masalah ini ke pemerintah daerah. Namun, upaya mereka seperti menemui jalan buntu. Tidak ada tindakan nyata yang diambil, seolah ada kekuatan yang melindungi Tarekat Ana, Loloa dari intervensi pihak luar. Beberapa aparat desa bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda keberpihakan terhadap ajaran tersebut. Dalam kebingungan, beberapa warga yang menolak ajaran ini berinisiatif menghubungi tokoh yang mereka anggap bisa membantu. Nama Bang Hercules pun mulai disebut-sebut sebagai sosok yang dapat mengungkap kebenaran di balik ajaran ini. Selain itu, Pak Menang dari Kementerian Agama juga dikabarkan telah menerima laporan mengenai fenomena ini dan mulai menyusun strategi untuk menyelidiki lebih lanjut. Situasi di desa Bontosomba semakin panas. Ajaran Ana, Loloa tidak lagi sekadar persoalan keyakinan, tetapi telah menjadi ancaman yang merusak ketentraman masyarakat. Dengan pengikut yang semakin banyak dan perlindungan dari pihak-pihak tertentu, siapapun yang mencoba melawan ajaran ini harus bersiap menghadapi risiko besar. Namun, tidak semua orang siap tinggal diam. Beberapa pihak bertekad mencari kebenaran dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik Tarekat Ana, Loloa. Di sebuah warung kopi di pinggir kota,
Bang Hercules duduk diam sambil mendengarkan laporan dari seorang pria berusia 50-an. Wajah lelaki itu dipenuhi kegelisahan, tangannya gemetar saat menyerahkan selembar kertas berisi tulisan tangan yang berantakan. Surat itu berasal dari seorang warga desa Bontosomba yang takut mengungkap identitasnya, menceritakan bagaimana ajaran Peta Bau semakin berbahaya dan mulai mengancam nyawa orang-orang yang berusaha melawannya. Bang Hercules membaca surat itu dengan dahi berkerut. Ia telah menangani banyak kasus besar, dari kelompok kriminal hingga jaringan mafia, tetapi kali ini, situasinya berbeda. Bukan hanya sekadar kejahatan biasa, tetapi keyakinan sesat yang mengakar kuat dan didukung oleh orang-orang yang rela melakukan apa saja demi mempertahankannya. Ia mengembuskan napas panjang, lalu menatap pria di hadapannya. Seberapa besar pengaruh Peta Bau di desa? Pria itu menelan ludah sebelum menjawab, dia sudah seperti ratu. Orang-orang tunduk padanya, bahkan pemuka agama sekalipun takut berbicara. Jika ada yang melawan, entah bagaimana caranya, hidup mereka pasti hancur. Ucapan itu membuat Bang Hercules berpikir keras. Jika benar apa yang dikatakan, maka Peta Bau bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga seseorang yang memiliki kekuatan besar di balik layar. Dan jika ada pihak yang melindunginya, maka tugasnya tidak akan mudah. Sementara itu, di kantor Kementerian Agama, Pak Menang menerima laporan serupa. Ia sudah lama mendengar desas-desus tentang ajaran sesat yang berkembang di pelosok daerah, tetapi ini pertama kalinya ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa ajaran tersebut bukan hanya menyimpang, tetapi juga menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Dengan segera, ia menghubungi timnya dan mulai merancang rencana investigasi. Malam itu, Bang Hercules berangkat menuju desa Bontosomba dengan mobil hitamnya yang sudah penuh dengan goresan akibat petualangan-petualangan sebelumnya. Jalan menuju desa terasa sepi, hanya diterangi cahaya bulan yang pucat. Setiap tikungan terasa mencekam, seakan ada mata-mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Saat mendekati desa, ia mematikan lampu mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Suara langkahnya terdengar di antara desir angin. Ia harus berhati-hati. Jika benar Peta Bau memiliki pengikut fanatik, kedatangannya pasti sudah diketahui. Begitu memasuki area pemukiman, suasana desa terasa berbeda. Biasanya, desa yang dipenuhi dengan orang-orang sederhana ini akan ramai dengan obrolan warga, tetapi kali ini, yang terdengar hanyalah suara burung hantu di kejauhan. Rumah-rumah tertutup rapat, hanya ada cahaya samar dari balik jendela. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. "Kau bukan orang sini, kan?" Bang Hercules menoleh. Seorang pria tua dengan sorot mata penuh kewaspadaan berdiri di depan rumahnya. Bang Hercules mengangguk pelan. "Saya datang untuk mencari kebenaran," katanya. Pria itu mendekat, suaranya nyaris berbisik. "Jika kau ingin tahu kebenaran, kau harus cepat sebelum semuanya terlambat." Peta Bau tahu ada orang luar yang ingin mengusiknya, dan dia tidak akan tinggal diam. Peringatan itu membuat Bang Hercules semakin yakin bahwa situasi ini jauh lebih berbahaya daripada yang ia duga. Ia harus segera bertemu dengan orang-orang yang bisa memberikan informasi lebih dalam, sebelum Peta Bau dan pengikutnya menyadari kehadirannya. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, sebuah suara keras menggema dari arah rumah Peta Bau. Suara tabuhan gendang terdengar berulang-ulang, diiringi nyanyian dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Suasana mencekam semakin terasa. Ada sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ajaran sesat. Bang Hercules merapatkan jaketnya, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Malam ini, perjalanannya baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa kebenaran yang akan ia temukan bisa jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Langit desa Bontosomba tertutup awan kelam saat tabuhan gendang semakin menguat. Bang Hercules berdiri di kegelapan, memperhatikan rumah besar di ujung desa yang menjadi pusat ajaran tarekat Ana Loloa. Cahaya obor berkelap-kelip di sekelilingnya, menerangi sosok-sosok berjubah yang berkumpul dalam lingkaran.
Suara nyanyian misterius bergema, membangun suasana yang membuat bulu kuduknya meremang. Di tengah halaman rumah, Peta Bao berdiri dengan angkuh. Wajahnya yang dipenuhi kerutan tampak lebih garang di bawah sorotan api. Ia mengenakan jubah hitam dengan hiasan emas di kerahnya, sementara tangannya menggenggam sebuah tongkat kayu yang tampak seperti simbol otoritas. Para pengikutnya berlutut di hadapannya, seolah menunggu aba-aba dari sang pemimpin. Bang Hercules mengamati dari balik pohon, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Seorang pria tua yang sebelumnya memperingatkannya tiba-tiba muncul di sampingnya. "Ini upacara pengukuhan," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di antara nyanyian yang menggema. Mata Bang Hercules menyipit. "Pengukuhan untuk apa?" Pria itu menelan ludah sebelum menjawab, "Bagi mereka yang ingin menjadi pengikut sejati. Setelah malam ini, mereka tidak lagi bisa kembali. Mereka akan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Peta Bao, bahkan jika harus mengorbankan nyawa." Pernyataan itu membuat Bang Hercules semakin waspada. Ia telah menyelidiki banyak kelompok sesat sebelumnya, tetapi jarang menemukan yang sefanatik ini. Ajaran yang mengikat seseorang tanpa jalan kembali berarti ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keyakinan. Peta Bao mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan seketika itu pula nyanyian berhenti. Keheningan yang mendadak terasa lebih menakutkan daripada suara sebelumnya. Dengan suara lantang, ia berkata, "Malam ini, kalian tidak hanya menjadi pengikut, tetapi bagian dari cahaya yang akan menerangi dunia." Para pengikutnya membungkuk dalam-dalam, mata mereka berbinar penuh keyakinan. Seorang pemuda melangkah maju, wajahnya tegang tetapi penuh ketundukan. Peta Bao menempelkan ujung tongkatnya ke dahi pemuda itu, lalu bergumam dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Bang Hercules. Pria tua di sampingnya bergetar ketakutan. Setelah ini, dia bukan lagi dirinya yang dulu. Bang Hercules menahan napas. Apakah ini bentuk cuci otak? Apakah ada ritual tertentu yang mengubah cara berpikir mereka? Tiba-tiba, suara langkah mendekat. Beberapa pria berjubah mendekati tempat persembunyian mereka, membawa obor yang menerangi wajah mereka yang dipenuhi ekspresi waspada. Bang Hercules menegang, menyadari bahwa jika tertangkap, ia tidak akan bisa keluar dengan mudah. Pria tua itu menunduk ketakutan, tetapi Bang Hercules tetap diam, menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Salah satu pria berjubah menyorotkan obornya ke arah mereka, matanya menyipit curiga. "Siapa di sana?" Suaranya menggelegar. Bang Hercules tak punya pilihan lain. Dengan gerakan cepat, ia meraih sebongkah batu dan melemparkannya ke semak-semak di sisi lain. Begitu para penjaga menoleh, ia menarik pria tua itu dan segera melesat ke arah berlawanan. Suara teriakan terdengar di belakang mereka, disusul langkah-langkah berat yang mengejar. Bang Hercules mempercepat langkahnya, melewati pepohonan dan semak-semak, sementara cahaya obor berkedip-kedip di kejauhan. Desa yang awalnya sunyi kini dipenuhi kegaduhan. Para pengikut Peta Bao mulai memburu mereka, meneriakkan kata-kata yang terdengar seperti mantra. Bang Hercules menyadari bahwa ia tidak bisa terus berlari. Ia butuh tempat untuk bersembunyi sebelum fajar tiba. Tiba-tiba, pria tua itu menarik lengannya dan menunjuk ke sebuah gubuk kecil di tepi sungai. "Di sana," bisiknya dengan napas tersengal. Tanpa ragu, mereka menyelinap ke dalam, lalu mengunci pintu rapat-rapat. Dari celah jendela, Bang Hercules melihat bayangan-bayangan gelap berlarian mencari mereka. Ia menyadari satu hal, ini bukan lagi sekadar penyelidikan biasa. Ini adalah pertarungan melawan sesuatu yang lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Dan malam ini, ia baru saja membuka pintu menuju misteri yang lebih kelam. Dari celah jendela gubuk, Bang Hercules mengintip keluar. Para pengikut Peta Bao masih berkeliaran di sekitar desa, membawa obor yang berpendar dalam gelap. Teriakan mereka menggema, mencari jejak buruan yang baru saja lolos dari upacara sesat. Bang Hercules menahan napas, memastikan tak ada gerakan yang bisa menarik perhatian. Di sampingnya, pria tua yang membantunya melarikan diri masih gemetar.
Wajahnya penuh peluh, napasnya tersengal. Mereka tidak akan berhenti sampai menemukan kita, bisiknya lirih. Bang Hercules mengangguk, pikirannya bekerja cepat. Ia harus mencari jalan keluar sebelum langit mulai terang. Jika mereka tertangkap, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali dengan selamat. Ada jalan lain untuk keluar dari desa ini? Tanyanya pelan. Pria tua itu menggeleng. Satu-satunya jalan adalah menyeberangi sungai ke hutan di seberang sana. Tapi arusnya deras, dan mereka pasti akan berjaga di sekitar tepiannya. Bang Hercules berpikir keras. Menyeberangi sungai di tengah malam bukanlah pilihan yang aman, tetapi tetap lebih baik daripada berdiam diri dan menunggu tertangkap. Sebelum ia bisa memutuskan, suara ketukan keras menggema dari pintu gubuk. "Keluar, kami tahu kalian di dalam." Jantungnya berdegup kencang. Waktu mereka semakin habis. Tanpa pikir panjang, ia menarik pria tua itu dan merayap ke bagian belakang gubuk, di mana papan kayu yang sudah lapuk memberi mereka celah untuk keluar. Dengan hati-hati, mereka meloloskan diri keluar, berjongkok di antara semak-semak. Dari depan, suara pintu yang didobrak terdengar jelas. Para pengikut Peta Bau menyerbu masuk, menemukan gubuk kosong. "Mereka tidak mungkin jauh," teriak salah satu dari mereka. Bang Hercules menatap sungai yang berkilauan di bawah sinar bulan. Tidak ada pilihan lain. Ia meraih lengan pria tua itu dan berbisik, "Kita harus menyeberang sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia lebih dulu melangkah ke dalam air. Arusnya dingin dan kuat, seakan mencoba menyeret mereka kembali ke tengah desa. Pria tua itu ragu sejenak, tetapi saat suara langkah semakin dekat, ia ikut melangkah, menggigit bibir menahan ketakutan. Saat mereka mencapai bagian tengah sungai, suara teriakan pecah di belakang mereka. Di sana, mereka menyeberang. Peta Bau sendiri yang kini berdiri di tepian, matanya menyala di bawah cahaya obor. "Tak akan ada yang bisa lari dari aku," katanya dingin, suaranya penuh keyakinan. Bang Hercules tidak memedulikannya. Ia terus berenang melawan arus, menarik pria tua itu agar tetap bertahan. Air terus menghantam tubuh mereka, membuat setiap gerakan terasa berat. Namun, ketika mereka hampir mencapai tepian, sesuatu yang dingin menyentuh kaki Bang Hercules. Ia tersentak, mencoba melihat ke bawah, tetapi air terlalu gelap. Detik berikutnya, sebuah tarikan kuat menariknya ke bawah permukaan. Pria tua itu berteriak panik, "Hercules!" Bang Hercules berusaha menendang sesuatu yang mencengkeram kakinya, tetapi semakin ia melawan, semakin kuat genggamannya. Rasa dingin menyusup ke tulang, seakan ada sesuatu yang hidup di dalam sungai ini, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dari atas, Peta Bau tersenyum tipis, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. "Kau pikir bisa melarikan diri? Sungai ini sudah lama menjadi penjagaku." Bang Hercules meronta, paru-parunya mulai kehabisan udara. Namun, tepat sebelum kesadarannya menghilang, tangan pria tua itu berhasil meraih lengannya, menariknya dengan sekuat tenaga. Dengan sisa kekuatan, Bang Hercules menghentakkan kakinya ke bawah, akhirnya melepaskan diri dari cengkeraman tak terlihat itu. Mereka berdua terhuyung di tepian sungai, terbatuk-batuk menghirup udara. Dari seberang, para pengikut Peta Bau masih berdiri di tepian, tidak berani menyeberang. Bang Hercules menoleh ke pria tua itu, matanya penuh ketakutan. "Apa yang ada di sungai ini?" Pria itu menelan ludah, wajahnya pucat pasi. "Itulah sebabnya kami takut melawannya. Dia tidak hanya punya pengikut, tapi juga sesuatu yang lebih gelap." Bang Hercules menggertakkan giginya. Jika selama ini ia mengira hanya menghadapi sekte sesat biasa, kini ia tahu bahwa apa yang dihadapi jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang tersembunyi di balik ajaran itu lebih mengerikan daripada sekadar pengaruh manusia. Dan ia harus mengungkap semuanya, sebelum terlambat. Bang Hercules dan pria tua itu terbaring di tepi sungai. Napas mereka masih memburu setelah perjuangan melawan arus deras dan sesuatu yang nyaris menenggelamkan mereka. Di seberang, para pengikut Peta Bau masih berdiri berjaga,
sorot obor mereka berpendar di air yang bergelombang. Mereka tidak mencoba menyeberang, bukan karena takut kepada Bang Hercules, tetapi kepada sesuatu yang ada di sungai itu. Pria tua itu menatapnya dengan mata ketakutan. "Apa yang barusan menyerangmu bukan ikan atau arus sungai biasa," katanya pelan, hampir berbisik. Bang Hercules meneguk ludah, tubuhnya masih terasa dingin. "Aku tahu," jawabnya lirih. "Aku bisa merasakannya." Dari kejauhan, suara Peta Bau menggema. "Kalian bisa lari sekarang, tapi ingat, tidak ada yang bisa benar-benar lepas dariku." Bang Hercules menggertakkan gigi. Ancaman itu bukan sekadar gertakan kosong. Ia tahu wanita itu memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar pengikut fanatik, dan itu bukan sekadar kekuasaan. Mereka berdua akhirnya berdiri, menggigil dalam pakaian basah. Pria tua itu menatap hutan yang membentang di belakang mereka. "Kita harus pergi sebelum fajar," katanya. "Kalau mereka menemukan jalan ke sini, kita tidak akan punya kesempatan." Bang Hercules mengangguk dan mulai berjalan memasuki hutan, mengikuti langkah pria tua itu yang tampaknya sudah mengenal medan. Suara malam mengiringi perjalanan mereka, gemerisik dedaunan, lolongan serigala di kejauhan, serta desir angin yang terasa lebih dingin dari biasanya. Namun, baru beberapa langkah, Bang Hercules merasakan sesuatu yang aneh. Seakan-akan ada mata yang mengawasi mereka. Ia berhenti sejenak, memutar pandangan ke sekeliling, tapi yang ia lihat hanya kegelapan. "Kita tidak sendiri," gumamnya. Pria tua itu menegang. "Aku tahu." Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari arah kiri mereka. Bang Hercules refleks mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka berhenti. Mata tajamnya menelusuri kegelapan, mencari sumber suara. Tak lama, sesosok bayangan muncul dari balik pepohonan. Seorang wanita, mengenakan jubah abu-abu, wajahnya tersembunyi di balik kerudung tipis. Pria tua itu menahan napas, matanya melebar ketakutan. "Dia." Bang Hercules menajamkan pandangan. "Siapa dia?" Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam di antara pepohonan, seolah menunggu. Angin bertiup pelan, membuat kerudungnya sedikit terangkat, memperlihatkan sepasang mata yang terlihat kosong namun menyimpan sesuatu yang tak terjelaskan. Pria tua itu menggenggam lengan Bang Hercules erat-erat. Dia salah satu dari mereka, tapi berbeda. Bang Hercules menyipitkan mata, mencoba membaca gerak-gerik wanita itu. Tidak ada tanda-tanda ancaman, tetapi juga tidak ada tanda bahwa ia berniat membantu. Ia seperti bayangan yang berada di antara dua dunia. Lalu, tanpa suara, wanita itu melangkah mundur, perlahan menghilang ke dalam kabut. Bang Hercules merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu yang tidak beres di desa ini. Bukan hanya sekte sesat, bukan hanya pengaruh Peta Bau, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih dalam dari yang ia bayangkan. Pria tua itu menariknya. "Kita harus segera menemukan seseorang yang bisa membantu." Bang Hercules mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Siapa wanita itu? Mengapa ia muncul tanpa berkata apa-apa? Dan yang paling penting, apakah ia sekutu, atau musuh lain yang harus dihadapi? Bang Hercules terus berjalan mengikuti pria tua itu, menembus gelapnya hutan yang kini dipenuhi kabut tipis. Hawa dingin menyusup ke tulang, membuatnya menggigil meski ia sudah terbiasa menghadapi situasi sulit. Pikirannya masih terbayang sosok wanita berjubah abu-abu yang muncul dan menghilang begitu saja. "Apa maksudmu tadi? Siapa dia sebenarnya?" tanya Bang Hercules, suaranya lirih namun tegas. Pria tua itu menarik napas panjang sebelum menjawab, "Mereka menyebutnya bayangan pengembara." Dia bukan bagian dari kelompok Peta Bau, tapi dia juga bukan orang biasa. Ada cerita bahwa dia pernah menjadi pengikut pertama Peta Bau, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Bang Hercules menajamkan pandangannya. "Kalau begitu, dia mungkin tahu sesuatu yang bisa membantu kita." Pria tua itu menelan ludah, ragu. "Atau justru sesuatu yang lebih buruk dari yang kita kira." Kabut semakin tebal,
membuat langkah mereka melambat. Setiap bayangan di antara pepohonan terasa mencurigakan, seolah sesuatu bisa saja melompat keluar kapan saja. Lalu, tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari sisi kanan. Bang Hercules segera menarik pria tua itu ke belakang pohon besar, menahan napas saat beberapa sosok muncul di kejauhan. Mereka mengenakan pakaian hitam, membawa tongkat kayu dengan ukiran aneh di ujungnya. Itu pengawal Peta Bao, bisik pria tua itu. Mereka bukan hanya sekadar penjaga, mereka adalah orang-orang yang sudah bersumpah setia, bahkan rela mati untuknya. Bang Hercules mengamati mereka dengan saksama. Mata para pengawal itu kosong, tatapan mereka seperti tak memiliki jiwa. Seperti orang-orang yang sudah kehilangan kehendak bebas mereka. Salah satu dari mereka berhenti, menoleh ke arah pohon tempat Bang Hercules dan pria tua itu bersembunyi. Jantung Bang Hercules berdetak lebih cepat. Jika mereka ketahuan, melawan akan menjadi pilihan terakhir. Pria tua itu berpegangan pada lengan Bang Hercules, tangannya gemetar. Namun, sebelum pengawal itu bergerak lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara bisikan dari dalam hutan, pelan, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat para pengawal itu menegang. Seolah mendengar perintah tak kasat mata, mereka semua berbalik dan berjalan menjauh, menghilang dalam kabut. Bang Hercules menghela napas lega, tapi pikirannya dipenuhi lebih banyak pertanyaan. Siapa yang membisikkan suara itu? Apakah itu hanya kebetulan, atau ada seseorang yang sengaja membantu mereka? Pria tua itu menarik lengannya pelan. Kita harus terus bergerak, sebelum mereka kembali. Bang Hercules mengangguk, tapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Sebuah kain tipis tergeletak di sana, tersangkut pada akar pohon. Warna abu-abu pucat, persis seperti jubah wanita misterius tadi. Ia mengambilnya, merasakan kainnya yang lembut namun terasa aneh di tangannya. Dia ada di sini, gumamnya. Pria tua itu menatap kain itu dengan ketakutan. Mungkin dia ingin kita menemukannya. Bang Hercules menggenggam kain itu erat. Apapun yang sedang terjadi, ia harus mencari jawaban. Sekte ini bukan hanya tentang ajaran sesat, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Dan ia bertekad untuk mengungkap semuanya, meskipun harus menghadapi kegelapan yang lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Kabut masih menyelimuti hutan ketika Bang Hercules dan pria tua itu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Suasana semakin mencekam, seolah mereka melangkah ke dalam dunia yang tidak seharusnya mereka masuki. Setiap pohon menjulang seperti bayangan mengancam, dan angin berdesir membawa suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Di tangan Bang Hercules, kain abu-abu yang ia temukan tadi terasa semakin dingin. Entah mengapa, ada sesuatu yang mengusik pikirannya, seperti ada jejak energi yang tertinggal di sana. Ia menatap pria tua di sampingnya yang tampak gelisah, pandangannya liar ke sekeliling, seolah mengantisipasi sesuatu yang akan muncul. Langkah mereka terhenti ketika suara pelan mulai terdengar, bisikan halus yang mengalun seperti doa, datang dari arah pepohonan yang lebih gelap. Bang Hercules menajamkan pendengarannya. Kata-kata yang terucap dalam bisikan itu tidak sepenuhnya ia pahami, tetapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kita harus pergi, bisik pria tua itu gemetar. Sebelum terlambat. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah sosok perlahan muncul dari balik kabut. Wanita berjubah abu-abu. Kali ini, wajahnya lebih jelas terlihat di bawah sinar bulan yang tersaring oleh dedaunan. Kulitnya pucat, matanya kosong, namun ada kepedihan yang begitu dalam di sana. Ia tidak berbicara, hanya berdiri menatap mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Bang Hercules mengeraskan rahangnya. Siapa kau sebenarnya? Wanita itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kain yang digenggam Bang Hercules. Ia kemudian berbisik, suaranya begitu pelan namun menusuk hati. Aku pernah menjadi bagian dari mereka, sebelum aku melihat kebenaran. Bang Hercules bertukar pandang dengan pria tua di sampingnya,
yang tampak semakin ketakutan. "Apa maksudmu?" Bang Hercules mendekat, tetapi wanita itu mundur perlahan, seolah tidak ingin disentuh. "Peta Bao, dia bukan hanya seorang pemimpin. Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika." Wanita itu menundukkan kepalanya, suaranya semakin lirih. "Dia tidak akan membiarkan siapapun pergi, termasuk aku." Tiba-tiba, suara pekikan nyaring terdengar dari arah desa, membuat mereka bertiga tersentak. Dari kejauhan, cahaya obor mulai bermunculan, bergerak cepat mendekati hutan. "Mereka datang!" Pria tua itu berseru panik. Wanita berjubah abu-abu itu menatap Bang Hercules dengan mata yang menyimpan peringatan terakhir. "Kau tidak punya banyak waktu. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus mencari kunci di tempat ia pertama kali membangun ajarannya." Sebelum Bang Hercules sempat bertanya lebih lanjut, wanita itu berbalik dan menghilang begitu saja dalam kabut, seperti bayangan yang ditelan malam. Bang Hercules menggertakkan gigi, lalu menoleh pada pria tua itu. "Apa maksudnya? Tempat pertama kali Peta Bao membangun ajarannya?" Pria tua itu tampak pucat. "Gunung Bawakaraeng." Bang Hercules mengepalkan tangannya. Jika itu memang sumber segala misteri ini, maka kesanalah ia harus pergi. Apapun yang menunggunya di sana, ia tahu satu hal, tidak ada jalan untuk mundur. Dan malam ini, ia telah melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Dingin menusuk tulang saat Bang Hercules mendaki lereng Gunung Bawakaraeng. Langit masih kelam, hanya disinai bulan samar yang tertutup awan. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena medan yang sulit, tetapi juga karena beban misteri yang semakin membelit pikirannya. Pria tua yang menemani sebelumnya memilih tak ikut. Ketakutan telah menguasainya, membuatnya enggan mendekati tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan Peta Bao. Kini, Bang Hercules hanya ditemani suara angin yang berbisik di antara pepohonan dan gema langkah kakinya sendiri. Di kejauhan, samar-samar terlihat nyala api. Beberapa sosok berjubah hitam berdiri mengelilingi sesuatu di tengah lingkaran mereka. Bang Hercules merunduk di balik semak, mengamati dengan hati-hati. Di antara mereka, seorang wanita duduk di atas batu besar, wajahnya tersembunyi di balik tudung jubah. Ada aura mengerikan yang terpancar darinya, begitu kuat hingga membuat udara terasa lebih berat. "Peta Bao." Bang Hercules mengepalkan tangan. Inilah saatnya menghadapi sosok yang selama ini menjadi sumber kegelisahan warga Bontosomba. Namun sebelum ia bergerak, suara berat menggema dari tengah lingkaran. "Siapa yang berani datang ke tempat suci ini tanpa izin?" Bang Hercules tersentak, seolah tahu kehadirannya. Peta Bao perlahan menoleh ke arah persembunyiannya. Meski wajahnya belum tampak jelas, sorot matanya seperti menusuk langsung ke dalam jiwanya. Ia sadar, sudah tak ada gunanya bersembunyi. Dengan langkah mantap, ia keluar dari balik semak dan berdiri tegak menantang. "Namaku Bang Hercules. Aku datang untuk mengungkap kebenaran." Para pengikut Peta Bao bergeser, menciptakan ruang di antara mereka. Wanita itu bangkit perlahan, suara jubahnya bergesekan dengan batu di bawahnya. "Kebenaran." Ia tertawa pelan, suara yang terdengar seperti gemuruh badai di kejauhan. "Kau pikir kebenaran adalah apa yang kau yakini? Apa yang diajarkan oleh mereka yang tak pernah melihat dunia lebih luas?" Bang Hercules tetap diam, tidak terprovokasi. Ia tahu, wanita ini bukan sekadar pemimpin sekte biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang tersembunyi di balik sosoknya. Peta Bao melangkah mendekat, cahaya api menerangi sebagian wajahnya. Wajah yang tidak tua, tidak muda, seperti terselubung lapisan waktu yang tak bisa dijelaskan. "Aku hanya menunjukkan jalan yang lebih terang," katanya pelan. "Mereka yang mengikutiku telah melihat cahaya sejati, sesuatu yang tak pernah bisa mereka dapatkan dari ajaran lama yang kau bela." Bang Hercules menggeleng, mencoba tetap tenang. Cahaya macam apa yang membuat orang meninggalkan akal sehat mereka? Yang membuat mereka menolak kebenaran yang sudah ada sejak lama?
Peta Bao tersenyum tipis. Kau belum melihat segalanya. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari balik puncak gunung. Angin bertiup lebih kencang, seolah alam merespons kehadirannya. Bang Hercules tetap berdiri tegak, meski jantungnya berdegup lebih cepat. Inilah yang membedakan aku dari mereka yang hanya bicara tanpa pernah mengalami, lanjutnya. Aku tidak hanya mengajarkan, aku menunjukkan. Bang Hercules menatap sekeliling. Para pengikut Peta Bao kini berlutut, mata mereka berbinar dengan kepatuhan buta. Tak ada keraguan sedikit pun dalam sorot mereka, hanya pengabdian mutlak. Saat itulah, ia menyadari betapa dalam pengaruh wanita ini. Namun, di tengah kegelapan itu, Bang Hercules tahu satu hal. Ia tidak akan mundur, dan malam ini, di puncak Bawah Karaeng, ia akan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi dalam bayang-bayang.